Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar mahasiswa? Kemarin kita sudah belajar mempersiapkan data, menguji validitas dan reliabilitas, mencoba menggunakan korelasi, regresi, dan ANOVA. Nah, hari ini kita mulai mencoba menganalisis dengan analisis faktor, kemudian nanti dilanjutkan dengan structural equational modeling, baik menggunakan covariant ataupun variance base. Nah, untuk pertama-tama kita coba dulu melakukan validitas data atau melakukan analisis faktor yang dalam hal ini kita fungsikan dalam meninjau item-item mana yang dia berperan dalam membentuk satu konstruk tertentu. Nah, pertama-tama kita buka dulu data yang sudah kita persiapkan kemarin yang dalam bentuk SPSS. Nah, di sini kita coba dulu analisis faktor menggunakan SPSS. Nanti ada exploratory factor analysis, kemudian ada confirmatory factor analysis. Kemudian kita ujikan nanti juga, tetap kita ujikan di dalam model. Artinya ketika kita mengujikan structural equational modeling, kita tetap meninjau hasil dari validitas diskriminan, validitas konvergen, dan reliabilitasnya, baik menggunakan AMOS nanti ataupun menggunakan PLS. AMOS untuk SEM berbasis covariant, Smart PLS nanti digunakan untuk structural equational modeling berbasis variance. Nah, nanti teman-teman akan melihat apa perbedaannya ketika dia diujikan langsung di dalam satu model struktural dan ketika kita khusus hanya menggunakan analisis faktor saja begitu. Nah, nanti perbedaan itu, hasil-hasil yang berbeda itu, silakan teman-teman eksplorasi lebih jauh, dipelajari kenapa dia bisa berbeda, secara prinsip apa perbedaannya, dan apa dampaknya dalam pengujian model atau pengujian hipotesis hubungan relasional antar variabel nanti. Kemarin sedikit itu sudah kita bahas di dalam materi pembelajaran, tapi untuk lebih memahaminya lebih jauh, nanti teman-teman harus mengulas kembali pada textbook yang kita gunakan. Oke, yang pertama ini data yang kemarin, sama, sudah ready, karena kemarin kita sudah persiapkan dia di SPSS. Sekarang tinggal kita analisis. Klik Analyze. Kita menggunakan analisis faktor, dia ada dalam dimensi reduction. Ya kan? Kemudian kita klik Factor. Nah, aslinya dia di sini. Nah, ini sebelum kita masukkan, dia ada di sini. Nah, kita hanya menggunakan itemnya. Itemnya saja yang kita gunakan. Jadi sum-nya tidak kita masukkan ke dalam analisis data, karena analisis factor kita tidak menggunakan summary-nya. Kita unblock summary-nya, karena kita hanya membutuhkan itemnya saja. Nah, kemudian masukkan ke dalam variabel yang mau dianalisis. Nah, di deskriptif kita butuh apa aja? Kita butuh univariat mungkin nanti, initial solution, KMO Bartlett test sparsity. Ini nanti untuk menguji asumsinya, apakah setiap item itu saling berhubungan dan apakah jumlah sampel itu sudah mencukupi asumsi. Sebenarnya tidak harus selalu, ya tetap harus dilakukan. Terkadang kita menggunakan asumsi teoritik, begitu kan, dalam membangun hipotesis atau membangun kerangka berpikir, tapi memang perlu juga kita uji secara statistik. Kemudian kita lihat extraction-nya, kalau saya pakainya maksimum likelihood, seperti yang kita sudah bahas kemarin, nah nanti boleh dengan dasar alasan tertentu gitu kan, alasan yang ilmiah, memilih apa, menggunakan general least square,
atau partial komponen. Yang umum ya menggunakan dengan partial principal komponen atau general least square atau maksimum likelihood. Yang penting kita punya alasan dalam memilih alat-alat ini. Nah, bedanya kalau EVA dia di sini nih. Nah, kalau menggunakan exploratory factor analysis, kita membebaskan sistem atau SPSS ini menentukan berapa faktor yang akan terekstraksi menggunakan dasar eigenvalue. Jadi kita bebaskan dia, eigenvalue-nya di atas 1. Nanti dia akan bebas mengekstraksi menjadi berapa. Nah, sementara kalau confirmatory kita pakai fixed number factor to extract. Jadi kalau di sini kan factors kita ada berapa nih? Factors-nya kan ada 4 ya kita ya, ada 4 variabel kognitif komponen, affective komponen, behavioral komponen dengan learning outcome. Nah, itu kan 4 construct. Jadi kita nanti ekstraksi dengan 4 kalau dia pakai EVA, kalau kita pakai confirmatory, kalau pakai EVA kita bebaskan dia sendiri yang memilih item-item itu akan menggumpal pada berapa faktor. Nah, nanti kita lihat perbedaan hasilnya, kita lihat polanya. Ini kan dalam proses pembelajaran, kita coba-coba aja. Oke, rotation di beberapa literatur banyak menyarankan pakai Varimax, ya kan? Tapi itu ya kembali lagi tergantung preferensi peneliti. Kalau saya pakai non aja karena tadi saya sudah pilih maksimum likelihood extracted. Nanti di beberapa literatur teman-teman bisa baca banyak yang menganjurkan menggunakan Varimax. Oke, continue. Ini kita nggak perlu. Ini nggak juga. Oke, kita coba. Klik OK. Ini matriks korelasi. Jadi setiap item itu dikorelasikan. Inilah basic dari analisis faktornya nanti. Ini Bartlett testnya. Ini yang tadi saya sebut sebagai uji asumsi. Nah, jadi ini kesesuaian sampel Kaiser-Meyer. Ya kan, ini Bartlett test of sparsity adalah apakah ada kecenderungan saling berkorelasi di antar item. Nah, untuk interpretasinya silakan dibaca bukunya. Kemarin udah ada kita bahas dikit ya. Silakan dibaca bukunya, cari literatur. Kemudian, nah ini dia cross-loading faktornya. Cross-loading, nah dia kalau teman-teman lihat dia menjadi 6. Nah, sementara faktor kita ada 4. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwasanya ada pola yang berbeda dengan apa yang kita teorikan, atau ada yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, gitu kira-kira. Nah, kita lihat ini di kognitif di sini ada berkumpul di sini nih, di faktor 2. Di faktor 2 itu ada nih 0,5, 0,6, 0,6, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7 sampai di sini. Di sini nanti mulai bergeser ke faktor 3, 0,6, 0,5, kembali lagi ke faktor 2, 49, 70, kemudian ke faktor 1. Nah, lebihnya memang sebenarnya tidak signifikan faktor-faktor ini. Jadi secara umum nih sebenarnya menggumpal menjadi 3 faktor. Nah, dari sini pembelajarannya apa? Kalau kemarin kita uji validitas menggunakan product moment, kita memang bisa menemukan angka validnya. Bahwasanya satu item itu dia mendeskripsikan
grupnya, variabelnya, atau konstruknya. Nah, sementara di analisis faktor, di samping dia menunjukkan validitas, dia menunjukkan apakah item ini berada di dalam golongannya atau di golongan yang lain. Apakah suatu item berada di satu faktor tertentu, atau dia berada di faktor yang lain. Nah, kemarin kan ada isu, bukan ada isu, ada salah satu validitas itu diskriminan validity. Memastikan bahwasanya satu item itu memang berada di itemnya, dan tidak mewakili item yang lain. Begitu kan, tidak selingkuh, dan dia tidak bias gitu. Dia memang ya dia di itemnya, bukan di item yang. Nah, ini di sini ada contohnya, ada contoh buktinya bahwasanya eh, CC, cognitive component, affective component, dan behavioral component itu dia berada di dalam faktor nomor 2. Ya kan, tergabung dia di dalam faktor nomor 2. Nah, berarti ini dapat kita duga bahwasanya item-item yang berada pada CC, AC, BC itu merupakan item yang mirip. Item yang mirip dia. Sementara di LO dia sama sekali berbeda, dia membentuk faktornya sendiri. Memang. Nah, secara teori bisa kita jelaskan bahwasanya kognitif komponen, afektif komponen, behavioral komponen itu memang tadinya berasal dari satu konstruk, yaitu kom, kom, kompetensi. Ya kan, afektif, psikomotorik, kognitif itu kan dalam satu lingkup kompetensi. Jadi dia memang memiliki kemiripan. Nah, meskipun demikian dia tidak bisa dibenarkan sama sekali seperti ini karena memang harusnya ada perbedaan di antara ketiga konstruk ini. Gitu. Jadi itulah dilemanya ketika kita meneliti satu konstruk besar kita belah menjadi beberapa dimensi. Nah, itu mengakibatkan rentan terjadinya hubungan antar variabel bebas, di mana itu semestinya di dalam asumsi kan tidak berhubungan dia. Antar variabel bebas itu semestinya tidak berhubungan yang kuat atau hubungannya tidak lebih kuat dengan hubungannya dengan variabel independen atau variabel dependent endogen. Semestinya gitu. Nah, dengan demikian kita patut menduga bahwasanya data ini tidak sehat. Nanti ketika dia diuji dalam analisis structural equational modeling, biasanya dia tidak menghasilkan model yang baik, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita lihat, nanti kan ini data ini tetap akan kita uji, semestinya hasilnya kurang bagus gitu. Nah, hasil ini semestinya CC ini berada di faktor yang berbeda. HC di faktor yang berbeda, BC ada di faktor yang berbeda, maka data itu menjadi sehat. Dengan temuan seperti ini, patut kita duga nanti data ini kurang sehat. Oke, ini ada goodness of fit test-nya. Nah, silakan ditinjau ke buku. Bagaimana interpretasinya. Oke, sekarang kita coba menggunakan konfirmatori ya. Kita coba ekstrak ke 4 faktor. Apa jadinya? Dia tetap menggumpal dalam faktor nomor 2. Di sini ada yang nanti bisa dibuang, yang sama sekali memang bisa dibuang. Seperti BC9, ya kan, karena dia ada signifikan. Jadi ada yang dia signifikan di 2 faktor nih seperti ini contohnya. Ini signifikan dia di 2 faktor. Jadi ada 2 kasus yang dia membuat data itu tidak sehat. Dia signifikan di 2 faktor, seperti ini, atau beberapa faktor, sebenarnya beberapa konstruk dia menggumpal di 1 faktor. Nah, itu masalah.
Jadi beberapa konstruk menggumpal di satu faktor itu bermasalah. Satu item signifikan di dua faktor, nah itu juga masalah. Jadi kalau mau datanya bagus, semua ketiga-tiga dimensi ini digabung dalam satu konstruk, karena dia memang satu. Gitu. Tapi kan itu menjadi masalah baru memang ketika kita menulis, menjadi masalah baru. Nah itu pintar-pintar si penelitinya. Kalau dia menggabungkan ini berarti tersisalah dua variabel. Kalau dia punya stok beberapa variabel lain, ya kan misalnya ini kita gabungkan nih, CC, HC, BC kita gabung jadi satu variabel namanya kompetensi, terdiri dari tiga dimensi ini. Nah, ketika dia, berarti kan kita tersisa dua variabel nih, HC sama LO. Nah, kalau kita refleksikan ke alat analisis yang tersedia, kan tinggal regresi sederhana kan. Nah, kalau dia punya beberapa variabel lain, maka bisa dibuat model yang cukup kompleks. Tapi kalau enggak, kalau memaksakan ini nanti ya coba kita lihat nanti pasti kurang bagus hasilnya. Oke. Nah, itu analisis faktor, sedikit fenomena yang mau saya tunjukkan. Lebih dari situ, teman-teman harus mengkaji lagi di buku terkait bagaimana interpretasi goodness of fit model, kemudian sama ini nih, asumsi Kaiser-Meyer dan Bartlett testnya. Nah, gini, saya mau tunjukkan nanti kalau teman-teman menemukan bahwasanya model ini fit, ya kan, ternyata kita waktu teman-teman coba buka buku diinterpretasi, oh ternyata ini kategorinya fit atau asumsinya terpenuhi. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah. Nah, betul, dalam konteks analisis faktor, ini nggak ada masalah. Karena dia, kalau kita lihat nih, sebagian besar memenuhi validitas. Ya kan, kalau kita pakai standarnya 0,5 aja, ada beberapa yang kita buang. Atau kita pakai 0,6, yang 0,5 ini semua kita buang dari analisis. Nah, data ini nanti jadi sehat. Bahkan ini LO sangat bagus. Nah, dia bagus dalam mengkonstruksi atau menggumpalkan faktor menjadi dua faktor. Atau kita coba analisis lagi. Menjadi dua faktor. Karena kita sudah lihat tadi polanya dia menjadi dua faktor, maka kita persempit dia menjadi dua faktor. Nah, dia menjadi lebih bagus kan. Yang ini nanti BC8 ini bisa dibuang, BC ya yang di bawah 0,5 semua bisa dibuang kalau mau memang bagus gitu. BC8, 9, 10, nah itu dibuang. Nah, hasilnya mungkin bagus, tapi kan dalam konteks analisis faktor. Tapi dalam konteks kita menginginkan kognitif komponen, afektif komponen, behavioral komponen itu sebagai tiga variabel yang berbeda, yang menunjukkan keunikannya masing-masing. Nah, hasil ini menjadi tidak baik ketika kita ujikan ke dalam structural equational modeling. Nah, ketika dianalisis faktor mungkin dia bagus-bagus saja. Nah, gitu. Jadi ada permasalahan yang berbeda ketika kita ingin menguji lebih lanjut variabel yang kita punya. Begitu. Mungkin di level analisis faktor nggak ada masalah, tapi begitu mau kita uji lebih lanjut, dia menjadi ada masalah. Nah, dalam konteks ini mungkin bisa ada solusinya dengan menggunakan apa misalnya second order factor analysis. Jadi kita meng-highlight CC, AC, BC itu sebagai second order dari suatu variabel yang namanya apa namanya tadi kompetensi. Nah, nanti kita coba, kita ulik-ulik, kita coba gimana dampaknya terhadap
analisis data apa, kalau dia kita gunakan sebagai second order seperti apa, kalau dia kita uji langsung akan seperti apa. Gitu. Nah, itu kira-kira sekilas gambaran teknis dan fenomena yang ada di dalam analisis faktor. Saya kira ini sangat menarik dan perlu dalam pembelajaran menggunakan alat analisis data, dan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan data yang seadanya atau memaksimalkan pengumpulan data dengan variabel yang ada beberapa penyebab kenapa data ini seperti ini. Mungkin konstruknya yang kurang baik, mungkin audiensnya yang kurang memahami apa yang ada di dalam konstruk, atau dalam item-item pertanyaan, atau metode pengumpulan datanya yang kurang baik. Nah, makanya analisis statistik itu hanya sebagai konfirmasi fenomena. Jadi kita punya data, kita konfirmasi dengan, kita uji, kita konfirmasi dengan alat analisis, kita mendapatkan nilai value dari fenomena. Kalau ternyata dia tidak sesuai dengan teori, kita coba lihat apa yang ada di dalam instrumen kita, apakah sudah bagus atau belum, atau memang ada kejanggalan. Nah, makanya sebelum sampai pada pengumpulan data, analisis data, ada banyak sekali prosedur metodologi penelitian yang perlu diperhitungkan secara hati-hati. Nah, saya kira itu bagian dari pembelajaran pada sesi ini. Silahkan diperdalam. Nah, saya sisakan peluang bagi teman-teman untuk membuka bukunya, untuk mengkonfirmasi lagi apa-apa yang ada di dalam hasil penelitian ini, khususnya tadi kita highlight masalah asumsi dan masalah goodness of fit model. Demikian sesi kali ini. Selamat pagi, sehat selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.